Apakah jin itu makan dan minum? Untuk hal ini banyak sekali hadis sahih yang menerangkan bahwasanya jin itu makan dan minum. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari, dikisahkan pada suatu ketika, suatu ketika Abu Hurairah itu membawa sekantong air untuk Rasulullah SAW ketika beliau sedang berhajat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah itu? Saya, Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tolong carikan aku batu untuk bersuci. Dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan. Lalu Abu Hurairah membawakan beberapa buah batu yang dibawa di atas pakaiannya. Kemudian saya meletakkan di samping Rasulullah SAW katanya, kata Abu Hurairah ya. Setelah itu Abu Hurairah pun pergi. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai melakukan hajat dan keperluannya, Abu Hurairah ini berjalan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, keduanya adalah makanan jin. Ya, jadi keduanya, tulang dan kotoran hewan adalah makanan jin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu ketika beliau pernah didatangi oleh utusan dari jin Nasibain. Jin Nasibain ini adalah jenis jin yang paling baik. Lalu jin Nasibain ini bertanya kepada Rasulullah tentang makanan mereka. Maka kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah supaya dia memberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Jadi oleh bangsa jin itu tulang belulang dan kotoran hewan itu ada rasanya karena didoakan oleh Rasulullah. Dan ini menjadi makanan bagi bangsa jin. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi di sini kita bisa mengambil beberapa poin pelajaran ya. Yang pertama, kalau setiap makan dan minum harus dilakukan dengan tangan kanan. Kalau kita makan dan minum dengan tangan kiri, maka itu setan bisa ikut makan sama kita. Dan kita tidak boleh mengambil tulang belulang ataupun kotoran hewan itu sebagai alat untuk bersuci. Kemudian adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebut nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Jadi bagi bangsa jin, tulang binatang ya, yang disembelih dengan menyebut nama Allah, merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Sedangkan hadis dari Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafal setiap tulang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Jadi di sini kan ada semacam kontradiksi atau pertentangan ya. Yang satu mengatakan tulang binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, yang satunya yang tidak menyebut nama Allah. Seolah-olah ada kontradiksi. Jadi jika hadis ini tidak terbalik perawinya, maka bisa saja dilakukan metode al-jam'u atau penggabungan antara dua riwayat yang maknanya kelihatan bertentangan. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa riwayat Imam Muslim bahwasanya tulang binatang yang disebutkan nama Allah menjadi makanannya itu adalah makanan jin muslim. Sedangkan tulang binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah ini akan menjadi makanan jin kafir. Wallahu a'lam bishawab. Amantu anna al-akhirah la budda yawman atiyah kullul khalaiq hadirah kullu as-sarair badiyah